Berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Muatan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah PPKN. Oke, pembelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran dalam bahasa Indonesia adalah dengan menyimak teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang pembangkit listrik tenaga air dengan tepat. Oke, baik, kita mengingatkan kembali tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi, baik berupa gejala alam, budaya, ilmu pengetahuan, sosial, dan lainnya. Tujuan pembuatan teks eksplanasi memberikan penjelasan secara detail kepada para pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Susunan teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, berisi topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Biasanya ada di paragraf pertama. 2. Deretan penjelas atau eksplanasi, merupakan inti penjelasan yang disampaikan dan berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian terhadap topik yang dibahas. 3. Penutup atau kesimpulan, berisi pandangan atau simpulan penulis tentang topik yang dibahas. Agar dapat memahami seluruh informasi, maka dapat mengambil intisari dari teks tersebut. Informasi penting dapat ditemukan dengan membaca teks dengan seksama. Selain itu, informasi penting dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan dengan kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Baik, sekarang perhatikan teks berikut ini. Judul teksnya adalah menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Dalam teks terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan aliran angin atau PLTA. Paragraf kedua, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator, penaik tegangan hingga 500 kW volt. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator. Penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu listrik dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Oke, paragraf ketiga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, dari teks di atas, terdiri dari 3 paragraf, kita dapat menentukan atau menemukan informasi penting dari teks di atas. Caranya tadi yaitu menggunakan daftar pertanyaan. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang biasa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Jawabannya adalah sumber daya alam yang biasa digunakan untuk membangkitkan energi listrik antara lain air sungai, panas bumi, dan angin.
kedua, apa fungsi sutet pada fungsi transmisi energi listrik? Jawabannya, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik. 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Jawabannya, energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan atau diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah agar sesuai tegangannya, sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Oke, kita masuk pada muatan pembelajaran yang kedua, yaitu PPKN. Tujuan pembelajaran PPKN adalah siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Setiap orang tua tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Ada yang orang tuanya bekerja di kantor, ada juga yang orang tuanya berdagang di pasar. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Keberagaman kegiatan ekonomi adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Wujud syukur beragam bentuknya, salah satunya dengan saling menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang baik. Contoh sikap yang tepat terhadap keberagaman kegiatan ekonomi adalah 1. Memuji hasil usaha orang lain. 2. Melakukan persaingan usaha secara sehat dan jujur. Nah, dari penjelasan tadi di atas, maka sekarang kita masuk ke bagian tugas. Kerjakan latihan subtema 1 muatan bahasa Indonesia halaman 29 sampai dengan 30, nomor 1 sampai dengan 3, dan tuliskan 2 sikap menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kerjakan tugas di buku tulis. Tugas dikumpulkan hari Kamis 8 Oktober 2020. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak materi dengan baik. Selamat belajar dari rumah. Bye-bye.